Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman misteri, kembali lagi bersama channel Muncul Misteri. Teman misteri, kali ini saya akan mengisahkan kisah misteri nyata penunggu peperta di Cibubur. Sebelum lanjut ke kisah misterinya, untuk teman misteri selalu dukung channel YouTube Muncul Misteri dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Teman misteri, naikkan volumenya dan simak videonya. Langsung ke kisah di Cibubur. Teman misteri, kawasan bumi perkemahan dan geraha wisata Buperta Cibubur kerap dipilih menjadi lokasi perkemahan para pramuka. Bukan saja dari Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga dari wilayah lain di Indonesia. Lokasi ini juga identik dengan jambore nasional. Tetapi selain identik dengan pramuka, ternyata di sini juga ada yang suka mengganggu, yaitu penunggu hantu Cibubur. Buperta Cibubur terletak di Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciratas, Jakarta Timur. Lokasi perkemahan ini memiliki lahan seluas 210 hektar. Buperta yang mulai difungsikan pada 1973 tersebut awalnya adalah hutan karet. Seiring berjalannya waktu, kawasan Buperta tak lepas dari sentuhan renovasi yang semakin memudahkan pengunjung hingga sekarang. Di area tersebut masih terbagi dua bagian, yaitu Kemah Putra Kempa dan Kemah Putri Kempi, yang mampu menampung hingga 20.000 orang. Fasilitas lain yang ada di sini berupa lapangan utama, aula serbaguna, kafetaria, kolam renang, hutan wisata, danau, sarana peribadahan 5 agama, dan toilet. Buperta menyediakan lokasi berkemah bagi siapa saja yang datang. Kegiatan yang bisa kita lakukan di sana bermacam-macam, seperti berkemah, outbound, bermain sepeda air di danau, atau sekedar jalan-jalan. Siapa sangka, di balik semua fasilitas yang cukup nyaman bagi pengunjung, ternyata Buperta juga menyimpan kisah misteri dan kisah mistis yang penuh dengan keseraman. Kisah ini diawali oleh Anita, 20 tahun, asal Aceh, yang sedang mengikuti kegiatan kemah nasional. Anita pernah mengalami kisah mistis. Saat itu Anita tengah asik duduk menikmati malam yang cerah di luar tenda. Tiba-tiba ia mencium bau yang sangat harum. Apesnya saat itu teman-temannya sudah masuk tenda untuk beristirahat. Ia tinggal sendirian. Tak lama setelahnya, ia melihat iring-iringan kuda dengan orang-orang berpakaian Jawa kuno di belakangnya. Sontak membuat Anita terkejut, dan sesaat wajahnya tak bisa dialihkan dari iring-iringan yang berjarak sekitar 6 meter darinya itu. Hingga akhirnya iringan-iringan itu menghilang di pengkolan jalan. Ia baru sadar dari keterpanaannya setelah salah satu seorang temannya menegur supaya Anita disuruh tidur. Dengan hati ketakutan, ia pun lantas tidur menyusul teman-temannya. Kisah aneh lagi dialami oleh 2 anggota lainnya. Di malam terakhir pelaksanaan jambore, saat semua anggota regu telah tertidur pulas, tiba-tiba terdengar bunyi tawa perempuan yang sangat nyaring. Anggota itu pun mengaku tidak pernah mendengar suara tawa seperti itu. Tapi ia yakin itu adalah tawa peri dunia gaib alias kuntilanak. Diselimuti rasa takut, ia mencoba untuk berdiam diri. Ternyata salah satu rekannya ikut terbangun karena suara yang sama. Suara terdengar cukup lama, lebih dari 5 menit. Mereka saling berpandangan hingga akhirnya menutup mata dan memeluk teman seregu yang tidur di samping mereka.
Selain di areal perkemahan, terdapat danau yang di kawasan Buperta juga dikenal sebagai danau yang angker. Sekitar tahun 80-an, di danau yang cukup luas tersebut pernah ditemukan mayat seorang wanita berseragam pramuka. Kabarnya, sejak kejadian itu, sering terlihat sosok wanita berseragam pramuka berdiam diri menghadap danau, tetapi ketika didekati, wanita berseragam pramuka itu lenyap entah kemana. Yang terasa hanya hembusan angin yang menabrak wajah orang yang mendekatinya. Selain gadis berseragam pramuka itu, di danau yang terkenal dengan nama Danau Situbaru itu diyakini dihuni makhluk gaib lainnya. Penduduk setempat menamainya Si Mumun. Penghuni Danau Buperta ini berwujud perempuan yang konon berwajah cantik. Menurut penuturan seorang anggota satuan pengaman alias Satpam Buperta Cibubur bernama Tahih, kisah tentang hantu Si Mumun telah dikenal masyarakat Cibubur, Pondok Rangon, dan sekitarnya sejak lama. Masyarakat ini sudah lama tahu tentang Si Mumun kok. Nama itu udah dikenal orang ketika si itu baru masih bernama Rawa Jembuyung. Terang Tahih dengan lokat Betawi pinggirannya. Lanjut kisahnya, kisah terakhir dialami oleh seorang ibu bernama Hanifah. Kejadian ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2018. Saat itu ibu Hanifah yang berniat menjenguk anaknya yang sedang mengikuti kegiatan kemah nasional di Cibubur. Hanifah datang pukul 20.15. Saat itu pintu masuk dijaga oleh beberapa satpam, lalu Bu Hanifah menanyakan lokasi kepada petugas itu. Dan petugas itu pun memberikan masuk ke wilayah Buperta dan memberi petunjuk jalan lokasi perkemahan itu. Tidak lama Bu Hanifah tancap gas, tidak berselang lama Ibu Hanifah menemui atau mendapati perempatan jalan yang saat itu suasananya sebelah kiri dan sebelah kanan dipenuhi dengan pohon yang rindang dan gelap. Cuaca saat itu pun hujan gerimis. Lalu Bu Hanifah sesuai petunjuk yang disampaikan oleh anggota satpam itu, Ibu Hanifah mengambil arah ke jalan kiri. Kemudian kembali menemukan perempatan ambil ke kanan. Namun, hal janggal terjadi. Tiba-tiba Ibu Hanifah kembali ke tempat perempatan pertama. Menurut Ibu Hanifah mungkin salah belokan ke kiri atau ke kanan. Kemudian Bu Hanifah ambil arah ke kiri dan anehnya lagi kembali ke tempat awal. Bu Hanifah bingung dan merasa janggal. Saat itu pertama kali Satpam Buperta mengatakan bahwa lokasi perkemahan tidak jauh dari pos Satpam. Selama perjalanan itu menurut Bu Hanifah tempatnya sunyi, sepi, gelap, dan penuh pohon rindang. Lalu Bu Hanifah balik arah menuju ke pos Satpam agar diantarkan ke lokasi. Setelah berbalik arah dan berniat menuju ke pos Satpam, hal aneh terjadi lagi. Bu Hanifah merasa jalan tidak sampai-sampai ke arah pos depan security. Bahkan tiba-tiba kembali ke perempatan awal tadi. Akhirnya Bu Hanifah merasa panik dan takut. Bu Hanifah akhirnya membaca doa dan kemudian berteriak sekecang-kencangnya sambil minta tolong. Tiba-tiba datang seorang petugas satpam yang akhirnya menolong Bu Hanifah, kemudian menceritakan kejadian aneh itu ke petugas satpam. Dan petugas satpam itu pun menyuruh Bu Hanifah untuk mengikutinya dari belakang menuju ke lokasi perkemahan anaknya. Sesampainya di lokasi,
Ibu Hanifah menceritakan kejadian aneh itu secara detail ke petugas satpam. Dan petugas satpam itu pun menjawab dengan santai kalau kejadian seperti itu sudah sering terjadi di perempatan jalan itu. Menurut satpam, di situ harus baca doa kalau lewat situ, Ibu. Apalagi kalau pikiran kosong, bisa disasarkan dan diputar-putar terus, Ibu. Akhirnya Bu Hanifah bertemu anaknya dan tidak lama meminta izin untuk pulang. Kemudian Bu Hanifah meminta satpam untuk mengantarkan sampai pintu keluar. Dari perjalanan lokasi perkemahan menuju ke pintu keluar, menurut Bu Hanifah tidak terlalu jauh dan cukup ramai. Setelah kejadian itu, Bu Hanifah merasa lega dan merasa trauma untuk memasuki wilayah Puperta itu. Kisah ini dialami oleh Bu Hanifah berumur sekitar 30 tahun. Teman misteri, itulah rangkaian kisah misteri nyata penunggu Puperta Cibubur. Buat teman misteri, jangan lupa ikuti video-video terbaru di channel Muncul Misteri dan share ke teman atau saudara terdekat. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.